Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah statistik pendidikan yang berjudul Hipotesis Asosiatif. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Harisa Pitra sebagai moderator dan anggota saya yang pertama Nur Amalia Simbolon, yang kedua Dwi Sekar Andini, yang ketiga Jana Pritonga, yang keempat Abdillah, dan yang kelima Seli Oktadi Hasibuan. Nah, adapun materi yang akan kami sampaikan pada hari ini, yang pertama itu pengertian pengujian hipotesis asosiatif. Yang kedua, pedoman memilih teknik korelasi. Yang ketiga, tentang statistik parametris. Yang keempat, korelasi ganda beserta contohnya. Dan yang kelima, contoh hasil uji korelasi. Nah, baiklah langsung saja. Yang pertama, untuk materi yang pertama itu akan disampaikan oleh Nur Amalia Simbolon. Baiklah, sebelumnya terima kasih. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan apa sih pengertian pengujian hipotesis asosiatif tersebut. Nah, hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hipo yang artinya di bawah, sedangkan tesis itu artinya pendirian, pendapat yang ditegakkan kepastian. Artinya hipotesa, yang merupakan sebuah istilah ilmiah yang digunakan dalam rangka kegiatan ilmiah yang mengikuti kaidah pemikiran biasa secara sadar, teliti, dan terarah. Nah, dalam penggunaan sehari-hari, hipotesa ini sering juga disebut dengan hipotesis, yang artinya tidak ada perbedaan makna di dalamnya. Nah, hipotesis atau hipotesa ini adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian ini telah ditanyakan dalam bentuk kalimat dan dipertanyakan. Nah, kenapa dikatakan sementara? Karena jawaban yang diberikan baru tersebut didasarkan oleh teori yang bersifat relevan yang belum didasarkan pada fakta dan fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Nah, oleh karena itu, pada setiap penelitian itu dilakukan untuk memiliki suatu hipotesis atau jawaban sementara terhadap penelitian yang akan kita lakukan nantinya. Nah, dari hipotesis inilah yang akan dilakukan inilah lebih lanjut akan membuktikan apakah hipotesis tersebut benar adanya atau tidak benar. Nah, hipotesis asosiatif itu sendiri merupakan dugaan tentang adanya hubungan antar variabel dalam populasi yang akan diuji melalui hubungan antar variabel dalam sampel yang diambil dalam populasi tersebut. Nah, jadi menguji hipotesis asosiatif ini adalah menguji koefisiensi korelasi yang ada pada sampel untuk diberlakukan pada seluruh populasi. Nah, di mana sampel itu yang diambil. Bila penelitian itu dilakukan pada seluruh populasi, maka tidak diperlukan pengujian signifikan terhadap koefisiensi korelasi yang ditemukan. Nah, untuk mencari hubungan antara variabel atau lebih dilakukan dengan menghitung korelasi antar variabel yang akan dicari hubungannya, di mana korelasi ini merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Dinyatakan dalam bentuk hubungan positif dan negatif. Nah, sedangkan kuat hubungan korelasi tersebut dinyatakan besarnya koefisiensi korelasi, di mana hubungan dua variabel atau lebih tersebut itu dikatakan positif apabila nilai suatu variabel itu ditingkatkan, maka akan meningkatkan nilai variabel yang lain. Dan sebaliknya, jika satu variabel itu diturunkan, maka akan menurunkan nilai variabel yang lainnya.
Menurut saya sampai di sini. Terima kasih, saya kembalikan kepada. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai pedoman memilih teknik korelasi. Nah, dalam kegiatan penelitian dan pengambilan hipotesis dapat digunakan berbagai macam teknik statistik. Pada pengujian penelitian, untuk menentukan teknik statistik mana yang akan digunakan tergantung terhadap interaksi dua hal yang berbentuk hipotesis dan ragam data yang akan dilakukan analisis. Terdapat bermacam-macam teknik statistik korelasi yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Koefisien mana yang akan dipakai tergantung pada jenis data yang akan dianalisis. Berikut ini dikemukakan berbagai teknik statistik korelasi yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Nah, di PPT kami juga memaparkan tabel pengelompokan tingkat data mana yang akan menggunakan teknik statistik yang mana. Untuk tingkat data yang pertama yaitu tingkat data nominal, nah menggunakan teknik korelasi yaitu koefisien kontingensi. Untuk tingkat data ordinal yaitu menggunakan teknik korelasi Spearman rank dan korelasi kendal tahu. Yang kemudian tingkat data terakhir interval atau rasio menggunakan teknik korelasi yaitu yang pertama korelasi product moment, yang kedua korelasi ganda, yang ketiga korelasi parsial. Nah, teman-teman pasti bingung kan? Apa itu sih tingkatan korelasi yang saya sebutkan tadi? Untuk yang pertama yaitu korelasi product moment. Nah, korelasi product moment ini merupakan korelasi yang digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel tersebut berbentuk interval atau rasio seperti yang terjelaskan di tabel tadi ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu korelasi ganda. Merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel dependen. Untuk variabel independen lebih dari dua dapat dilihat pada bab regresi ganda. Nah, yang kemudian yaitu korelasi parsial. Merupakan korelasi yang digunakan untuk menganalisis bila penelitian bermaksud mengetahui pengaruh atau mengetahui hubungan antar variabel independen dan dependen, di mana salah satu variabel independennya dibuat tetap atau dikendalikan. Kemudian, yang koefisien kontingensi yaitu korelasi yang digunakan untuk menghitung hubungan antara variabel bila datanya berbentuk nominal. Kemudian, korelasi Spearman rank. Nah, korelasi Spearman rank ini merupakan sumber data untuk kedua variabel yang akan dikonversikan dapat berasal dari sumber yang tidak sama atau jenis data yang dikorelasikan adalah data ordinal. Kemudian yang terakhir yaitu korelasi kendal tahu, merupakan korelasi untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih bila datanya berbentuk ordinal atau ranking. Kini itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Jena Pritonga. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik parametris, yang mana pengujian hipotesis yang berkaitan dengan uji diklasifikasikan menjadi dua, yaitu uji statistik parametrik dan uji statistik non-parametris. Kemudian, statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Parameter populasinya itu meliputi rata-rata dengan notasi mu, simpangan baku sigma, dan varian sigma kuadrat. Sedangkan statistiknya adalah meliputi rata-rata X bar, simpangan baku S, dan varian S kuadrat. Statistik parametris ini kebanyakan digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Statistik parametrisnya ini merupakan teknik pengujian data dalam statistik yang berguna untuk menguji hipotesis dengan melibatkan parameter populasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah,
Terima kasih kepada moderator, saya Afdillah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai korelasi ganda. Sebelumnya, materi ini saya mengambil dari sebuah buku Si Sugiono tahun 2020 yang berjudul Statistik untuk Pendidikan. Jadi, apa sih itu korelasi ganda? Korelasi ganda atau multiple correlation merupakan angka yang menunjukkan arah dan kekuatannya hubungannya antar dua variabel independen secara bersama-sama atau lebih dengan satu variabel dependen. Simbol korelasi ganda ini adalah R. Berikut merupakan gambar korelasi ganda. Gambar satu itu bisa kita sama-sama lihat di PPT. Gambar satu korelasi ganda dua variabel independen dan satu dependen. Sudah jelas, X1 itu sebagai kepemimpinan, X2-nya tata ruang kantor, Y-nya itu ada satu kepuasan kerja, dan R di tengah-tengah itu adalah korelasi ganda. Gambar 2, korelasi ganda 3 variabel independen dan 1 dependen. Sudah kelihatan dari PPT mana independen dan mana dependen. Oke, persamaan yang ada pada gerasi ganda dapat dimanfaatkan untuk menghitung korelasi ganda lebih dari dua variabel secara bersama-sama. Rumus korelasi ganda dua variabel sebagai berikut. Bisa kita sama-sama lihat di PPT rumus korelasi ganda dua variabel. Sudah jelas di situ dan sama keterangannya. Jadi, untuk dapat menghitung korelasi ganda, maka harus dihitung terlebih dahulu korelasi sederhananya melalui produk momen dari persen. Langsung saya ke contoh penggunaan korelasi ganda. Contohnya, misalnya dari suatu penelitian yang berjudul Kepemimpinan Dana Tata Ruang Kantor dalam kaitannya dengan kepuasan kerja pegawai di lembaga A. Berdasarkan data yang terkumpul untuk setiap variabel dan setelah dihitung korelasi sederhananya ditemukan sebagai berikut. Yang pertama, korelasi antara kepemimpinan dengan kepuasan kerja pegawai R1 sama dengan 0,45. Yang kedua itu korelasi antara tata ruang kantor dengan kepuasan kerja pegawai R2-nya itu sama dengan 0,48. Yang ketiga, korelasi antara kepemimpinan dengan tata ruang kantor R. Korelasi gandanya 0,2. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang contoh hasil uji korelasi. Nah, cara mudah kita untuk melihat apakah dua variabel berhubungan adalah dengan melihat apakah mereka memiliki covariance. Nah, pemahaman atas covariance menuntut kita untuk memahami konsep variance, di mana varians suatu variabel itu memiliki rata-rata perbedaan data variabel tersebut dengan nilai min-nya. Nah, ada rumus variance-nya itu di PPT sudah dibuat dan di makalah juga sudah terdapat. Nah, rumusnya itu adalah varians sama dengan sigma dikali x1 dikurang x kuadrat per n dikurang 1 sama dengan sigma dikali x1 dikurang x dikali x1 dikurang x per n dikurang 1, di mana min sampel diwakili x dan x1, yaitu nilai yang hendak dicari, dan n adalah jumlah pengamatan atau sampel. Nah, jika kita tertarik apakah kedua variabel berhubungan, maka kita harus melihat apakah perubahan di satu variabel disusul dengan perubahan di variabel lainnya. Nah, kalau satu variabel menyimpang dari min, maka kita bisa berharap bahwa variabel lain juga menyimpang dari min-nya dengan cara serupa. Nah, untuk lebih jelasnya ada data yang akan disampaikan oleh saudari Seli Oktadia Hasibuan. Nilai tadi itu kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Maka untuk hasilnya di sini terdapat 1,2 ditambah 2,8 ditambah 1,4 ditambah 1,2 ditambah 10,4 per 4. Maka hasilnya ialah 17/4. Maka kita ubah menjadi kebilangan desimal, maka dia akan menjadi memiliki hasil yaitu 4,25. Nah,
Untuk selanjutnya yaitu menghitung covariance dalam bentuk menghitung covariance dengan cara yang baik guna menilainya apakah dua variabel tersebut punya hubungan. Nah, jika nilai covariannya positif, maka kalau satu varian ini menyimpan dari mean yang diikuti oleh penyimpangan pada variabel lain secara searah. Nah, jika nilai covarian negatif, maka salah satu variabel menyimpang dari mean ini diikuti oleh penyimpangan variabel yang secara berlawanan. Namun, covariance ini bukan uji standar guna menentukan hubungannya. Nah, di sini ada tentang yaitu korelasi produk momen, yang dimana terdapat pada tabel tersebut yaitu tentang tabel kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, pada total skornya, pada kelas eksperimen ini terdapat 2389, sedangkan pada kelas kontrolnya terdapat 2068. Nah, untuk rata-ratanya terdapat 79,63 pada kelas eksperimen, dan sedangkan pada kelas kontrol terdapat 68,93. Dan pada presentasinya, pada kelas eksperimen terdapat 79,61, sedangkan pada kelas kontrol terdapat 68,89. Nah, hasil pengujian kelas eksperimen ini memiliki rumus sebagai mana yaitu RXY sama dengan alpha XY per akar alpha X kuadrat tambah Y kuadrat. Sedangkan untuk hasil pengujian kelas kontrol memiliki rumus seperti RXY sama dengan alpha XY per akar alpha. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon minta maaf. Saya kembalikan kepada teman-teman yang lain. Baiklah, terima kasih kepada seluruh pemateri. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa hipotesis asosiatif merupakan dugaan tentang adanya hubungan antar variabel dalam populasi yang akan diuji melalui hubungan antar variabel dalam sampel yang diambil dari populasi tersebut. Nah, jadi menguji hipotesis asosiatif adalah menguji koefisiensi korelasi yang ada pada sampel untuk diberlakukan pada seluruh populasi di mana sampel diambil. Nah, untuk menentukan teknik korelasi terdapat bermacam-macam teknik statistik korelasi yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Koefisien mana yang akan dipakai tergantung pada jenis data yang akan dianalisis. Nah, berikut dikemukakan berbagai teknik statistik korelasi yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Yang pertama, untuk data nominal dan ordinal digunakan statistik non-parametris. Dan untuk data interval dan ratio digunakan statistik parametris. Nah, baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok 2. Saya Harisa Fitra, mewakili dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kata-kata kami yang salah. Nah, sekian dari presentasi kami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.